Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihi ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Faya ayyuhadzirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah humul faizun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan rasa syukur sepantasnya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberi karunia yang teramat besar, yaitu kita masih diberi kesempatan untuk hidup sehingga bisa menemui tahun baru Hijriah 1445. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, mari kita wujudkan dengan usaha yang sekuat-kuatnya untuk senantiasa mentaati apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Insya Allah, kalau hidup kita senantiasa kita niatkan di dalam rangka ketaatan kepada Allah, kita bisa berharap hidup kita ini akan mendapatkan kesejahteraan di dunia sampai di akhirat kelak. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Hari ini tepat hari yang ke-10 di bulan Muharram 1445 Hijriah. Hari yang dinamakan Asyura atau hari yang ke-10. Hari di mana para nabi dan rasul mendapatkan pertolongan dan kemenangan dalam perjuangannya. Sehingga hari ini dimuliakan oleh para umat, para nabi dan rasul, baik yang terdahulu maupun yang terakhir, termasuk kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaiknya marilah kita menengok ke belakang sebentar, sebagaimana tadi yang Allah perintahkan pada diri kita, bahwa untuk mendapatkan kemenangan dan pertolongan Allah itu kita perlu menengok ke belakang. Sebagaimana pepatah, ibarat anak panah, semakin menarik ke belakang kuat-kuat, maka akan semakin cepat melesat ke depan. Allah perintahkan kita, kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, kesuksesan, sebagaimana yang tadi di awal khutbah saya bacakan pada surat Al-Hasr ayat yang ke-18, 19 dan ke-20. Ini kunci kita mendapatkan kemenangan, kesuksesan yang sebenar-benarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah.
Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dilakukan untuk menggapai masa yang akan datang. Yang paling ujung masa yang akan datang bagi kita adalah hari akhirat, hari pembalasan, hari perhitungan amal kita. Kita diperhatikan untuk mempersiapkan dengan cara melihat, menengok ke belakang sebentar. Salah satunya bagaimana Nabi dan Rasul mendapatkan kemenangan di hari yang sangat mulia, yaitu hari Asyura, yang tepat pada hari ini kita mendapatkannya. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu perbuat. Hadirin yang berbahagia, kunci yang pertama, harus senantiasa bersedia mengoreksi diri kita sendiri. Apa yang sudah kita lakukan untuk masa yang akan datang. Tetapi di dalam melihat itu, jangan lupa senantiasa dibingkai takwa. Di dalam rangka kita mentaati apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Apakah selama ini perbuatan kita sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang? Ini yang disyaratkan bagi seseorang yang ingin mendapatkan kemenangan. Semakin kuat mengoreksi diri kita, melihat kekurangan kita dalam setiap perbuatan kita, sebagaimana anak panah tadi, maka kita akan semakin cepat melesat ke depan. Jangan takut mengoreksi diri kita sendiri jika kita ingin melaju ke depan. Yang kedua, Allah mengatakan, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang melalaikan Allah, sehingga Allah melalaikan dirinya sendiri. Melalaikan dia yang melupakan Allah itu lupa terhadap dirinya sendiri. Ulaika humul fasikun. Mereka inilah orang-orang yang akan berbuat kerusakan. Hadirin yang berbahagia, jika kita senantiasa mengingat Allah, maka ini jaminan kita untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Orang-orang yang berbuat kerusakan, berbuat kemaksiatan, berbuat yang tidak baik, maka di saat itu ia melalaikan Allah. Karena orang yang berbuat tidak baik, jika dia mengingat Allah, maka perbuatan yang tidak baik tadi pasti akan dibatalkan. Karena ia mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui apa yang kita perbuat. Hadirin yang berbahagia, betapa banyaknya sekarang orang-orang yang lalai kepada Allah, sehingga Allah menjadikan dirinya lalai terhadap dirinya sendiri, sehingga kita bisa mengatakan lupa diri. Betapa banyak orang yang saat ini lupa diri. Ketika ia menjabat menteri, lupa diri, maka ia akan melakukan sesuatu yang tidak menghormati dirinya sendiri, bahkan menjatuhkan harga dirinya sendiri, karena ia lupa terhadap dirinya itu siapa. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah menjadikan dia lupa diri. Dan ini akan menjadi orang-orang yang berbuat kerusakan. Syarat yang ketiga, Allah bertanya kepada kita, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannah humul faizun. Apakah ada bedanya? Apakah sama orang-orang yang masuk ke dalam neraka dan orang-orang yang masuk ke dalam surga? Ini pertanyaan retoris, pertanyaan yang tidak perlu dijawab, karena kita sudah tahu jawabannya.
Seolah-olah Allah mengatakan pada diri kita, banyak orang-orang yang tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang bisa menjadikan diri kita masuk ke dalam neraka, dan mana yang menjadikan diri kita masuk ke dalam surga. Maka Allah menanyakan, apakah sama orang-orang yang masuk ke dalam neraka dan orang-orang yang masuk ke dalam surga? Kita tahu, tetapi kita sering lupa diri. Kita sering tidak mengabaikan apa yang kita ketahui, bahwa sungguh sangat berbeda orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka dan orang-orang yang masuk ke dalam surga. Banyak orang yang saat ini menyembunyikan kesalahan, menampakkan seolah-olah yang salah itu benar, atau sebaliknya, menyembunyikan kebenaran seolah-olah kebenaran itu adalah sesuatu yang salah. Mereka lupa bahwa sebenarnya akal mereka, hati mereka mengetahui bahwa yang benar itu akan tampak benar, yang salah itu akan tampak salah. Orang yang benar jelas bedanya dengan orang yang salah. Orang yang menampakkan kebenaran meskipun itu salah, ia tahu sebenarnya kalau itu hal yang tidak baik. Ia lupa bahwa Allah mengatakan, apakah sama orang-orang yang masuk ke dalam neraka dan orang yang masuk ke dalam surga? Hadirin yang berbahagia, kita sudah tahu, maka kita harus tahu mana hal-hal, perbuatan, tindakan, ucapan yang akan memasukkan kita ke dalam surga pasti tidak sama dengan hal-hal, perbuatan, ucapan yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah menutup, ashabul jannah humul faizun. Orang-orang yang masuk ke dalam surga dialah orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya. Seolah-olah kita diberitahu kemenangan, kesuksesan, keberhasilan apapun yang kita raih di dunia ini akan tidak ada gunanya jika kita tidak bisa mencapai masuk ke dalam surga. Karena kita sudah tahu mana yang akan menghantar kita ke dalam surga dan mana yang akan menghantar kita ke dalam neraka. Maka di dalam kehidupan kita ini, mari kita mengupayakan sebanyak-banyaknya keberhasilan, sebanyak-banyaknya kesuksesan. Jangan mau menjadi orang yang gagal. Jangan mau menjadi orang yang pecundang. Tetapi keberhasilan kita, kesuksesan kita, kemampuan kita meraih apa yang kita inginkan itu tidak akan ada gunanya ketika kita tidak bisa mendapatkan surga. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannah humul faizun. Hadirin yang berbahagia, di hari yang ke-10 bulan Muharram, atau kita sebut dengan hari Asyura, hari di mana para nabi dan rasul mendapatkan pertolongan dan kemenangan, maka marilah kita jadikan hari ini hari kita untuk melangkah yang terbaik, memulai hidup kita. Seandainya hari-hari yang sudah kita lalui itu kita anggap masih banyak kekurangannya, maka kita niatkan hari ini senantiasa bisa mendapatkan ketaatan kepada Allah, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, tidak pernah melalaikan Allah dalam setiap langkah kita, ucapan kita, perbuatan kita, sehingga Allah tidak akan menjadikan diri kita orang-orang yang lupa diri. Kemudian kita yakin benar bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan itu hendaklah kita pilih benar. Kita niatkan itu adalah hal-hal yang akan mampu mengantarkan kita ke dalam surga. Sebab kesuksesan apapun di dunia ini tidak akan ada gunanya jika nanti kita
masuk ke dalam neraka. Apakah sama orang-orang yang masuk dalam neraka dan orang-orang yang masuk ke dalam surga? Sesungguhnya orang-orang yang masuk ke dalam surga ialah orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang sebenar-benarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.